berjalan masuk ke gedung gereja dan sebelum Anda sempat duduk, Anda sudah merasa ditelanjangi oleh tatapan sinis dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lalu dari sudut ruangan, Anda seolah bisa mendengar bisikan tajam. Kristen kok pakaiannya begitu? Ke gereja atau ke mall? Atau ke Malang? Atau mungkin Anda adalah orang yang membisikkan kalimat itu? Atau sebaliknya, kenapa sih gereja terlalu mengatur pakaian orang? Pertanyaan ini sebenarnya sangat serius. Karena sepanjang sejarah gereja, salah satu perdebatan yang tidak pernah selesai adalah ini. Sejauh mana fashion boleh diekspresikan oleh orang Kristen? Apakah Tuhan peduli dengan pakaian kita? Apakah Alkitab benar-benar mengatur soal fashion? Atau sebenarnya gereja hanya sedang mewarisi standar budaya tertentu? Atau lebih dalam lagi, kapan pakaian seseorang berubah dari sekedar gaya menjadi batu sandungan? Pertanyaan ini tidak sederhana, karena di satu sisi kita hidup di era kebebasan berekspresi, namun di sisi lain Alkitab berbicara tentang kesopanan, kekudusan, dan tanggung jawab moral dan rohani. Jadi hari ini kita tidak akan membahas ini secara emosional. Kita akan melihatnya secara alkitabiah, teologis, historis, dan praktis. Dan mungkin setelah pembahasan ini, cara kita melihat lemari pakaian kita sendiri akan berubah. Mari kita mulai dari pertanyaan paling mendasar. Apakah Alkitab sebenarnya mengatur cara berpakaian? Shalom sahabat Ikatan Kristen Nusantara, IKN. Di Indonesia, budaya kita sangat menjunjung tinggi kesopanan. Sopan berarti tertutup. Sopan berarti kain yang panjang. Tapi apakah definisi sopan menurut budaya timur sama dengan definisi sopan menurut Alkitab? Hari ini, mari kita mulai dari pertanyaan paling mendasar. Apakah Alkitab sebenarnya mengatur cara berpakaian? Hal pertama yang perlu kita pahami adalah ini, bahwa Alkitab tidak pernah memberikan katalog fashion atau pakaian. Tidak ada ayat yang mengatakan rok harus sekian sentimeter, celana harus model tertentu, atau warna tertentu lebih rohani. Tetapi Alkitab memberikan prinsip moral yang sangat jelas. Hal ini tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 9. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang. Jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Ayat ini sering dikutip, namun jarang dijelaskan secara mendalam. Riset bahasa asli dalam bahasa Yunani, kata pantas adalah kosmios, yang berarti tertib, pantas, terhormat. Bukan sekedar menutup tubuh, tetapi menunjukkan karakter yang teratur, pantas, dan bermartabat. Lalu kata sopan adalah aidos, yang berarti rasa hormat terhadap diri sendiri, orang lain, dan kesadaran moral. Dan kata sederhana adalah soprosune, yang berarti apa? Penguasaan diri dan keseimbangan. Jadi inti pesan Paulus sebenarnya bukan tentang model pakaian, tetapi sikap hati yang tercermin melalui pakaian. Apa konteks sejarahnya? Di abad pertama di kota Efesus yang kaya raya, para wanita dari kelas elit sering datang ke pertemuan jemaat dengan rambut yang dianyam rumit dengan emas, mutiara, dan pakaian super mahal yang disebut himatia, yaitu jenis pakaian luar atau jubah atau selendang yang dikenakan oleh pria dan wanita di Yunani kuno. Nah, sepanjang sejarah gereja,
para teolog memahami hal ini dengan sangat serius. Tertullian pada abad kedua menulis bahwa pakaian orang percaya harus mencerminkan kerendahan hati dan kesucian hidup. Santo Yohanes Chrysostomus, seorang tokoh gereja abad keempat yang sangat berpengaruh yang dikenal sebagai Uskup Agung Konstantinopel, teolog dan pengkhotbah terbesar di gereja mula-mula, mengkritik keras gaya hidup yang menjadikan pakaian sebagai alat pamer status sosial. Sedangkan John Calvin menegaskan bahwa kesopanan sejati adalah tentang hati yang tidak mencari perhatian agar dipuji. Ia menulis bahwa tujuan pakaian adalah melindungi tubuh, menjaga kesopanan, dan menghindari kesombongan. Dengan kata lain, fashion bukan dosa, tetapi fashion bisa menjadi cerminan hati. Camkan ini saudaraku, Allah adalah pencipta keindahan. Tidak ada yang salah dengan berpakaian rapi, elegan, bahkan stylish. Tetapi ketika pakaian berubah menjadi alat untuk menarik perhatian berlebihan, memancing sensualitas, atau memamerkan status, disitulah arah hati mulai bergeser. Dan disitulah Alkitab mengingatkan kita. Perhatikan ironi di gereja modern kita. Kita begitu cepat menghakimi seorang anak muda yang datang ibadah memakai celana pendek atau kaos oblong. Tapi kita diam saja melihat seorang jemaat datang membawa tas branded seharga ratusan juta dan jam tangan mewah yang membuat jemaat ekonomi lemah merasa terintimidasi dan merasa tidak layak duduk di sebelahnya. Namun, ada satu konsep Alkitab yang jauh lebih dalam dari sekedar kesopanan. Konsep itu adalah batu sandungan. Dalam Alkitab, batu sandungan adalah sesuatu yang menyebabkan orang lain jatuh secara moral atau rohani. Hal ini jelas tertulis dalam Roma 14 ayat 13. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Juga dalam 1 Korintus 8 ayat 9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Riset bahasa asli kata Yunani untuk batu sandungan adalah skandalon, yang berarti jebakan yang membuat seseorang jatuh. Ini merujuk pada umpan dalam sebuah perangkap hewan atau sebuah batu yang diletakkan di tengah jalan yang gelap untuk membuat musuh tersandung dan celaka. Menariknya, dari kata ini muncul kata modern, yaitu skandal. Sesuatu yang menjatuhkan integritas moral. Pandangan tokoh gereja seperti Santo Agustinus mengajarkan bahwa kebebasan Kristen harus dibatasi oleh kasih kepada sesama. Ia menulis banyak tentang pergumulan hawa nafsu. Ia menegaskan bahwa dosa percabulan lahir dari hati yang terdistorsi, bukan dari objek yang dilihatnya. Teolog modern Dietrich Bonhoeffer mengajarkan tentang tanggung jawab komunitas. Yaitu kita tidak boleh memakai kebebasan Kristen kita dengan sembarangan hingga menghancurkan iman orang lain. Martin Luther, seorang teolog dan reformator dari Jerman yang menjadi katalisator gerakan reformasi abad ke-16 berkata, seorang Kristen adalah manusia paling bebas, tetapi sekaligus hamba bagi semua orang. Artinya, kebebasan kita tidak boleh melukai orang lain. Ini selaras dengan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus 9 ayat 19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Namun, kita juga harus berhati-hati. Konsep batu sandungan sering disalahgunakan. Kadang-kadang orang menggunakan istilah ini untuk mengontrol hidup orang lain.
Padahal Alkitab tidak mengajarkan kontrol sosial yang berlebihan. Yang Alkitab ajarkan adalah tanggung jawab moral dan kasih. Jika seseorang berpakaian dengan tujuan menarik perhatian seksual, memprovokasi godaan, atau mencari sensasi, maka kemungkinan besar itu menjadi batu sandungan. Namun, jika seseorang berpakaian dengan wajar, tetapi orang lain memiliki pikiran yang kotor, maka masalahnya bukan pada pakaian, tetapi pada hati yang melihat. Saudaraku, ada dua kebenaran yang harus kita pegang erat-erat secara seimbang di sini. Pertama, untuk para pria, Yesus tidak pernah menyuruh wanita untuk menutupi seluruh wajah dan tubuhnya agar pria tidak berdosa. Yesus berkata, "Jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah." Ini berarti tanggung jawab kemurnian pikiran ada pada Anda, bukan pada apa yang dipakai wanita. Berhentilah menggunakan kata batu sandungan sebagai alasan untuk membenarkan ketidakmampuan Anda menguasai nafsu. Kedua, untuk kita semua, terutama generasi muda, walaupun Anda memiliki kebebasan untuk memakai baju apapun, kekristenan memanggil Anda pada standar yang lebih tinggi, yaitu kasih. Jika Anda tahu bahwa pakaian tertentu yang Anda kenakan murni untuk mencari validasi seksual atau memicu pikiran kotor orang lain, maka Anda sedang meletakkan skandalon itu. Kebebasan tanpa kasih adalah keegoisan. Nah, disinilah gereja membutuhkan sesuatu yang sangat langka di zaman modern, yaitu hikmat rohani. Jadi di mana titik temunya? Bagaimana kita hidup di Indonesia, negara dengan budaya ketimuran, tapi tetap berakar pada teologi Alkitabiah? Pakaian pertama umat manusia dicatat di Kejadian 3 ayat 21. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa dan merasa telanjang, Tuhan sendirilah yang membuatkan pakaian dari kulit binatang dan mengenakannya pada mereka. Artinya apa? Pakaian pada esensinya adalah anugerah Tuhan untuk menutupi rasa malu kita yang menunjuk pada pengorbanan darah Kristus Yesus yang menutupi dosa kita. Oleh karena itu, jangan pernah menggunakan pakaian untuk mempermalukan orang lain. Dan sepanjang sejarah gereja selalu ada dua ekstrim. Ekstrim pertama ada legalisme. Semua diatur dengan sangat kaku. Panjang rok, model rambut, bahkan warna pakaian. Akibatnya apa? Iman berubah menjadi agama aturan. Ekstrem kedua adalah kebebasan tanpa batas. Semua dianggap boleh. Akibatnya apa? Kesaksian Kristen menjadi kabur. Alkitab tidak mengajarkan dua ekstrem ini. Tidak. Alkitab mengajarkan kebebasan yang dipimpin oleh kasih dan hikmat. Jadi saudaraku, batas kesopanan bukanlah diukur dari sentimeter kain, melainkan dari motivasi hati. Fashion Kristen menolak kedua ekstrem di atas. Menolak pamer kekayaan dan kesombongan, tubuh yang provokatif. Namun di saat yang sama, menolak roh agamawi yang gemar menghakimi penampilan luar. Identitas kita sebagai orang percaya bukan ditentukan oleh pakaian kita, bukan. Tetapi oleh karakter Kristus dalam diri kita. Namun, karakter itu pasti akan tercermin dalam gaya hidup kita. Termasuk cara kita berpakaian. Bayangkan seorang duta besar negara. Ia bebas memilih pakaian. Namun ketika menghadiri pertemuan internasional, ia tidak akan datang dengan pakaian sembarangan. Mengapa? Karena ia membawa nama bangsa yang ia wakili. Hal yang sama berlaku bagi kita orang percaya. 2 Korintus 5 ayat 20 berkata, kami adalah utusan Kristus.
Artinya, dalam hidup sehari-hari, kita membawa nama Kristus. Dan bahkan dari cara kita berpakaian, orang bisa melihat siapa yang kita wakili. Nah, sekarang mari kita simpulkan, saudaraku. Pertama, Alkitab tidak melarang fashion. Kedua, Alkitab menekankan kesopanan, kesederhanaan, dan penguasaan diri. Ketiga, kebebasan Kristen harus selalu disertai tanggung jawab dan kasih. Dan keempat, sebagai orang percaya, kita adalah duta Kristus Yesus di dunia ini. Jadi pertanyaannya bukan apakah pakaian itu dosa? Bukan. Pertanyaannya adalah apakah pakaian ini mencerminkan hati yang menghormati Tuhan? Apakah pakaian ini membangun orang lain? Apakah pakaian ini memuliakan Kristus yang saya wakili? Karena iman Kristen bukan hanya soal apa yang kita percaya, tetapi juga tentang bagaimana kita hidup setiap hari. Sekarang, saya ingin mengajak Anda melakukan satu hal sederhana. Besok pagi ketika Anda memilih pakaian, tanyakan satu pertanyaan ini. Apakah cara saya berpakaian mencerminkan Kristus yang saya wakili? Jika video ini menantang Anda untuk berpikir lebih dalam, bagikan kepada teman-teman Anda. Dan tuliskan di kolom komentar. Menurut Anda, di mana batas antara kebebasan fashion dan batu sandungan? Saya percaya diskusi ini penting. Bukan untuk saling menghakimi, tetapi supaya gereja semakin menjadi garam dan terang dunia. Saya Pendeta Tommy Ringo. Mari warnai dunia dengan pikiran Kristus dan sampai jumpa di pendalaman Alkitab selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.